Saya selalu berkeyakinan Tuhan kita yang Maha Pengasih itu Maha baik kepada seluruh makhluknya, pasti memberikan akses kesehatan kepada semuanya. Obat pasti tidak mahal dan pasti bisa diakses oleh semuanya. Jika kita sakit, kita zolim terhadap diri sendiri akibat salah makan atau terlalu banyak makan, maka Dia berikan obatnya yang bisa diakses semuanya. Apa itu? Obatnya makan yang salah atau terlalu banyak makan adalah tidak makan atau puasa. Sebelumnya Dia telah memberikan makanan terbaik di alam ini. Tanah, unsur hara, bakteri, air, cahaya matahari sudah disediakan untuk makanan manusia berupa hewan dan tumbuhan. Itu pun kita rusak dengan pemberian pupuk buatan, pestisida, insektisida, dan lain-lain yang sangat mengganggu peran mikroba tanah, sehingga hilang suatu rantai makanan dan timbul masalah baru seperti hama. Kita juga melakukan banyak intervensi proses juga pada makanan kita, seperti contoh minyak untuk masak, melalui proses degumming, refining, bleaching, dan deodorizing, agar mendapatkan rasa, bau, dan warna yang dianggap baik. Padahal menghilangkan banyak nutrisi yang ada. Kita memproses beras sampai bersih, demi tampilan warna putih, dengan menghilangkan hampir keseluruhan nutrisi yang ada, yaitu 80% dari zat gizi yang terbuang. Tidak cukup sampai di situ. Glukosa dan fruktosa di makanan alami, di tumbuhan, di buah itu sudah cukup porsinya. Lalu kita ekstrak, sehingga kita dapat dalam jumlah yang besar. Gula itu bukan makanan alami. Gula adalah produk hasil proses buatan manusia. Tidak cukup sampai gula, kita lalu membuat produk terburuk manusia yang pernah ada, yaitu high fructose corn syrup. Demi rasa yang lebih manis dan biaya yang lebih murah. Sering ya kita lihat di produk makanan atau minuman kemasan. Cuma dua hal sederhana intinya, yaitu salah makan dan terlalu banyak makan. Untuk jenis makanan yang baik dapat Anda lihat di video kami yang ini. Kali ini saya akan sharing topik puasa. Mengapa puasa itu baik? Dari sudut pandang ilmiah dan dari sudut pandang keyakinan kita. Mengapa kita sangat perlu puasa jika kita ingin sehat? Tubuh perlu fase istirahat. Sama seperti alat elektronik, jika kita pakai terus-menerus akan cepat rusak. Kenapa? Karena salah satunya ada panas yang dihasilkan dari aktivitas alat tersebut. Panas ini perlu dibuang. Di tubuh bisa kita analogikan panas ini sebagai sisa metabolisme. Saat kita makan atau makanan masuk, hampir seluruh organ di tubuh kita ini bekerja, sibuk. Lambung sibuk mencerna makanan, usus halus sibuk memecah nutrisi atau mengekstraknya. Ada aktivitas mikroba di usus dan terjadi fermentasi. Lever dan jantung kita juga sibuk. Dan terakhir ginjal menyaring darah untuk membuang sebagian sisa metabolisme. Hormon dilepaskan, ratusan enzim bekerja, dan sebagainya kesibukan tubuh. Sedangkan saat puasa atau tidak ada makanan masuk, hampir semua organ tubuh dalam keadaan rileks. Dan karena defisit kalori, maka tubuh yang cerdas ini, goalnya adalah efektivitas. Maka sistem imun adalah yang paling dioptimalkan. Untuk apa? Untuk menghancurkan sel-sel yang tidak perlu, seperti sel rusak, sel mati, bahkan sel kanker. Menghancurkan bakteri dan patogen lainnya. Membuang racun kimia yang ada di sisa metabolisme, maupun zat kimia yang berbahaya yang ikut kita makan seperti pengawet, perasa sintetis, pewarna, dan sebagainya. Pembersihan ini tidak terjadi saat tubuh kita selalu dipenuhi dengan makanan. Sebagai ilustrasi, mekanisme ini juga terjadi pada kebanyakan pohon atau tanaman saat musim kemarau. Saat defisit makanan, mereka membuang bagian-bagian yang tidak perlu, seperti daun, ranting, dan lain-lain. Atau biasanya diistilahkan dengan meranggas. Yang nantinya setelah musim hujan, saat ada makanan, akan dibentuk daun-daun baru, ranting-ranting baru, yang tentunya lebih sehat dan optimal untuk tumbuh kembangnya pohon tersebut. Ini istilahnya rejuvenation, atau peremajaan kembali. Peremajaan dari sel-sel tua, mati, dan berbahaya. Mengapa banyak orang yang tidak puasa? Atau dengan kata lain tidak tahan lapar? Mungkin alasan pertama karena itulah yang diajarkan ke kita secara terus-menerus sejak kecil. Ayo makan banyak biar sehat. Ayo makan biar punya energi untuk beraktivitas. Salah satunya coba kita lihat USDA Guidelines untuk makan 3 kali sehari. Dan snack diantaranya. Banyak negara, utamanya negara berkembang, mengikuti guidelines dari negara maju, dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan baik umum maupun profesi kesehatan. Akhirnya menjadi sebuah pemahaman umum yang disepakati secara bulat. Di bagian akhir saya juga ingin bercerita bagaimana guideline Rasulullah tentang makan sebagai pembanding kita, dan kita sadari kita selama ini menjadi manusia yang mengikuti guideline yang mana. Yang kedua yang membuat banyak dari kita yang berat untuk puasa, karena rasa lapar yang menyiksa. Rasa lapar itu sebenarnya 90% hasil dari pikiran. Artinya sebagian besar bukan benar-benar kebutuhan tubuh. Buktinya kalau kita coba untuk tidak memperdulikannya, mengacuhkannya, dan hanya minum air, maka rasa lapar itu seringkali kita bahkan lupa selama beberapa jam ke depan. Kita sebenarnya mentraining tubuh kita untuk membutuhkan makanan dan bergantung selalu padanya. Alam bawah sadar kita, subconscious mind kita, menjadi biasa dan bergantung untuk memasukkan makanan tiap 2 jam sekali. Lapar adalah sinyal kebiasaan, sensasi di tubuh. Akibat kita sendiri selama tahunan melatih tubuh kita seperti itu. Mengubah subconscious mind yang sudah mengakar memang butuh perjuangan, memang butuh perkelahian. Tapi mudah-mudahan setelah video ini itu akan semakin worth it untuk dilakukan. Berapa lama sebaiknya puasa?
Banyak sekali penelitian yang mengkonfirmasi puasa sangat baik untuk kesehatan. Sebelumnya kita definisikan terlebih dulu puasa secara ilmiah. Adalah kondisi tanpa makanan yang masuk selama minimal 18 jam. Dan tetap diperbolehkan minum air putih. Kenapa minimal 18 jam? Karena dari penelitian ilmiah, autofagi dimulai sekitar 16 jam puasa. Autofagi adalah proses pembersihan alami oleh tubuh kita. Fase di mana sel-sel imun kita melakukan screening dan pembersihan massal sel tubuh yang tidak diperlukan. Sel mati, sel rusak, sel kanker, pembersihan patogen, dan lain-lain. Ingat contoh pohon yang meranggas tadi. Selain 18 jam, puasa juga memberikan banyak dampak positif ketika diperpanjang menjadi 24 jam, 48 jam, sampai dengan 72 jam. Puasa 18 jam bagus untuk mempertahankan kondisi tubuh tetap sehat. Dan puasa 24 jam, 48 jam, atau 72 jam biasanya dilakukan untuk mengembalikan kondisi sakit ke sehat atau reverse. Sangat baik untuk penyembuhan insulin resisten atau diabetes tipe 2, penyembuhan penyakit autoimun, kanker, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh jurnal ilmiah mengenai bukti mengapa puasa baik untuk kesehatan. Di jurnal berikut yang berjudul Effect of Intermittent Fasting Diet on Glucose and Lipid Metabolism dan seterusnya, disebutkan secara fakta bahwa diet intermittent fasting atau puasa 18 jam adalah pilihan terapi yang efektif untuk pasien dengan gangguan metabolisme glukosa dan lipid dan dapat meningkatkan metabolisme glukosa dan lipid, baik untuk penurunan berat badan yang signifikan dan memperbaiki resistensi insulin. Kemudian pada jurnal yang berjudul Intermittent Fasting Against Cancer Development dan seterusnya, disebutkan intermittent fasting memberikan efek peningkatan kesehatan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kanker, menekan beberapa jenis kanker. Lalu pada jurnal Autophagy and Intermittent Fasting dan seterusnya, disebutkan potensi autofagi sebagai target terapi dalam pengobatan keganasan kanker yang berbeda-beda. Puasa dapat melindungi sel-sel normal dari toksisitas agen anti kanker, mengurangi efek samping pada pasien dari kemoterapi, radioterapi, dan terapi yang ditargetkan pada sel tumor. Dan jurnal-jurnal lain yang berhubungan seperti ini yang menyebutkan puasa yang diperpanjang dalam hal ini 48 jam sampai 120 jam atau 5 hari menyebabkan regenerasi sel darah baru dan mengembalikan sel imun yang tidak efektif. Seperti kita ketahui, kanker adalah masalah sistem imun. Selain itu, puasa sangat membantu pada kesehatan otak dan saraf kita. Juga sangat membantu untuk perbaikan saluran pencernaan. Sebagai contoh, penderita MAH, tukak lambung atau kita kenal dengan gastritis. Gastritis adalah luka pada dinding lambung. Kenapa bisa luka? Karena asam lambung mengenai dinding lambung. Kenapa bisa mengenai dinding lambung? Karena lapisan pelindungnya sudah terkikis habis. Jadi pada saat kita makan, masuk makanan ke lambung kita, asam lambung bertugas mencerna makanan tersebut. Asam lambung sifatnya sangat keras. Dalam proses pencernaan, dia juga mengikis lapisan mukosa atau lapisan pelindung lambung. Masalahnya kita makan nggak berhenti, tiap 3 jam sekali, sering nyamil. Kapan tubuh punya waktu untuk memperbaikinya? Dan herannya yang saya dengar beberapa tenaga kesehatan malah menyarankan makan 3 jam sekali pada penderita asam lambung. Perut nggak boleh kosong. Jadi kita 2 kali makan. Misal jam 6 sore makan, lalu puasa 18 jam dan makan lagi jam 12 siang. Dan yang untuk mengembalikan kesehatan, ini bermacam-macam, mulai dari puasa 24 jam atau dikenal dengan OMAD, 1 meal a day atau makan sehari sekali, puasa 48 jam, 72 jam sampai dengan 120 jam. Bergantung dari stat kondisi gangguan kesehatan yang ingin diperbaiki, seberapa parah. Yang perlu disampaikan juga tidak perlu terburu-buru jika ragu. Misalnya jika ingin intermittent fasting 18 jam, dimulai dengan latihan 16 jam dulu atau bahkan 14 jam dulu. Misal jam 6 sore makan lalu jam 8 pagi. Lalu beranjak ke 16 jam, jam 6 sore makan lalu jam 10 pagi. Terus dicoba dan dinaikkan bertahap sampai 18 jam puasa. Demikian juga untuk puasa 72 jam. Misalnya dicoba 24 jam dulu, kemudian 36 jam dulu, kemudian 48 jam dan seterusnya. Semua puasa di atas tetap boleh minum air yang banyak. Dan juga terutama untuk puasa 24 jam ke atas perlu kita tambahkan kira-kira seujung garam di sendok teh tiap hari sebagai pengganti mineral tubuh. Kemudian apa makanan yang baik untuk buka puasa agar manfaat positif dari puasa dapat diteruskan atau juga tidak digagalkan gara-gara salah makan? Yang pertama perlu diperhatikan karena sangat penting. Dalam kondisi puasa atau tidak ada makanan masuk, tubuh kita berada dalam kondisi insulin yang sangat rendah. Maka kita perlu menjaga itu, utamanya di awal buka puasa agar tidak terjadi lonjakan insulin. Ingat, lonjakan insulin sama dengan karbohidrat. Maka itu berbuka puasa sangat tidak baik dengan karbohidrat. Karena karbohidrat akan membuat perubahan
ekstrim di tubuh yang sudah sekian waktu berpuasa. Selain itu, insulin juga memicu hormon ghrelin, hormon yang merangsang appetite atau nafsu makan, dan merangsang lapar atau craving atau kerakusan. Ketika berbuka dengan karbohidrat, maka tubuh akan butuh makan lagi, karena itu sifat yang dibawa. Sebaliknya, jika kita berbuka puasa dengan fat atau lemak, sedikit sekali memicu insulin, sehingga didapatkan rasa puas atau satiety dan tidak memicu craving. Contoh makanan terbaik saat berbuka. Yang pertama, kita bisa ambil dari alpukat, mentega atau butter, minyak kelapa atau coconut oil, olive oil, minyak zaitun. Setelah kita makan alpukat atau butter dan lain-lain tadi, baik kita lanjutkan dengan makanan yang mengandung prebiotik. Gunanya adalah menyediakan suplai bagi mikroorganisme di usus kita. Pencernaan tubuh kita sangat-sangat tergantung dengan mikroorganisme ini. Apa saja contoh makanannya? Sauerkraut atau fermentasi kubis, yogurt, dan juga bisa sayur-sayuran yang direbus dan kaldu tulang. Selain untuk mikroorganisme di usus, makanan tersebut juga baik sebagai nutrisi usus kita sendiri. Setelah itu baru kita makan makanan utama untuk pembentukan sel-sel tubuh seperti daging, ikan, telur, dan lain-lain. Sekarang kita coba tinjau guideline makan dari Rasulullah. Hampir semua agama yang ada, bahkan kepercayaan-kepercayaan, selalu mengajarkan tentang pentingnya puasa. Nabi-nabi, wali-wali yang kita ketahui sangat-sangat ahli puasa, ahli menjaga nafsu. Puasa Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Musa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mereka di sepanjang hidupnya? Kira-kira lebih banyak kondisi lapar atau kondisi kenyang? Bagaimana lingkar perut Nabi dan wali yang seharusnya kita contoh itu? Apakah lingkar perutnya di atas normal? Banyak hadis Nabi tentang puasa, seperti misalnya sumber dari penyakit adalah perut. Selanjutnya bahwa perut adalah gudang penyakit dan berpuasa itu adalah obat. Lalu kemudian hadis pemimpin amal itu lapar. Lalu orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak lapar dan tafakurnya. Ada juga sebuah kisah pada masa Rasulullah. Ada seorang tabib yang dikirim dari Mesir ke Madinah sebagai tanda persahabatan. Namun 8 bulan kemudian, tabib ini akhirnya ingin pulang lagi ke Mesir. Bukan karena ia tidak betah, justru ia sangat akrab dan dikenal baik oleh masyarakat Madinah. Melainkan karena selama 8 bulan ia bertugas di Madinah, tidak ada satu orang pun yang sakit datang untuk berobat ke tempat prakteknya. Sedangkan dulu di Mesir, jasanya sangat dibutuhkan. Sebelum pulang, tabib ini berpamitan kepada Rasulullah dan bertanya pada beliau, apa rahasia umat Rasulullah selalu terlihat sehat dan tak pernah sakit? Rasulullah menjawab, kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Saya garis bawahi mudah-mudahan sebagai pengingat saya pribadi, tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan favorit saya adalah hadis yang ini. Tidaklah sekali-sekali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Highlightnya adalah beberapa suap makanan. Beda jauh dengan kebanyakan orang. Bukan beberapa suap makanan, tapi beberapa piring. Intinya di sini juga ditunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu tidak perlu banyak makan untuk beraktivitas. Karena Rasul pun pasti seorang pemimpin dengan aktivitas yang sangat tinggi. Sekali lagi itu pikiran yang ditanamkan di bawah sadar kita. Kita lakukan sampai menjadi kebiasaan. Akhirnya saat ini menimbulkan keraguan yang besar pada kita bahwa kita tidak tahan lapar. Ini baik untuk direnungkan lebih jauh, khususnya sebagai pengingat saya pribadi, sebagai yang mengaku umatnya Rasulullah, untuk mengikuti guideline makan yang mana. Semoga berkah.